Theodor Mangowal. Ya, akhirnya kita ketemu. Udah banget. Udah lama. Jangan grogi dong. Gue takut. Banyak fans lo di sini di dunia IT itu. Seriusan lo, Lu Bang. tuh harus percaya diri. Teh. Jaga Coba image dong. deh. Ah, Jaga jangan image. usah jaga image juga di sini, Pak. Kalian tahu mungkin teman-teman ya, Theo ini IG-nya Theo Devoid ya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah bener kan ya? Benar. Dan sering buat konten coding juga dan punya startup sekarang, dan awalnya dulu gua kenal dia sih sering live YouTube kocak ya. Betul. Dan lu dulu adalah satu orang yang sangat-sangat benci dengan PHP. Apa itu? Sampah itu. Jangan gitu. Gue udah pernah kena roasting tuh gara-gara itu tuh. Kenapa tuh? Kena goreng biasa. Sama siapa? Soalnya kan itu kan sebenarnya gimmick ya kan. Cuma tuh banyak yang apa ya, kan fanatik ya. Kan bahasa pemrograman tuh Coba udah ceritain kayak dulu, lu ngomong apa sih di satu video itu yang viral banget itu? jadi gini ceritanya. Gue nggak pernah bilang gue benci PHP, Bang. Gue cuma bilang ada yang nanya kan, Bang, biasanya lu kalau ngoding pakai bahasa apa gitu. Gue bilang ya karena web full stack web dan basis gue juga JavaScript. Ya sekarang JavaScript doang kayak gitu karena udah memenuhi kebutuhan gitu. Biasa kan provokator kan, Bang. Oh berarti lu benci PHP ya gitu. Lah gue gak sempet bilang gitu. Tapi karena jadi gimmick lucu, ya udah gue terusin. Terusinnya gimana? Sampai akhirnya ada satu titik di mana itu kan udah mulai lagi lumayan naik lah ya kan. Di notice lah sama Pak Dika, jadi udah mulai kenalan. Oh, Pak Dika programmer PHP sejati. Betul. PHP sejati terus. Nah pada saat itu gue waktu itu coba nih bikin 3 live session gitu. Nyoba ngoding PHP Laravel. Oh iya gue lihat. Ya itu mulai di situ terus pas gue pertama kali init kan ke generate dong code base kan. Nah itu gue bikin gimmick, gue buka file PHP-nya terus gue kayak gitu enak gitu kan. Gak taunya ada Pak Dika lagi nonton, nongol di chat. Nah dari situ mulai viral. Iya. Gitu. Makanya lu kan, gue ingat banget, lu buka ini Laravel yang masih fresh itu. Betul. Kayak udah bener di orang. Tapi itu yang membuat lu maksudnya jadi dikenal kan. Betul. Ya, dan lu juga sebenarnya bermaksudnya kan bercanda kan. Benar. Nah ceritain dong Teh, lu tuh kenapa sih suka live YouTube dulu? Karena Apa sih yang membuat lu kayak gue live YouTube aja lah gitu? Gimana? karena jujur interaksinya lebih seru Gitu ya? Iya, ketimbang kalau kayak offline konten kayak di IG Reels gitu atau posting video gitu kan. Kan bisa ngobrol langsung, interaksi, jawabin pertanyaan orang gitu. Karena awalnya itu tadinya gue mau fokusnya tuh live streamer tadinya. Oke, live streamernya bener-bener programmer berarti. Awalnya enggak, tapi karena udah nemu niche-nya gitu. Oh, ternyata ada juga yang suka nonton programming, ya udah gue startnya di situ. Tapi kayaknya kalau lu live tuh rame loh, ada 2.000-an, 3.000-an. Total views-nya, tapi concurrent tuh biasanya kayak peaknya itu kayak sekitaran 200-an lah, puji Tuhan. 200 ya? Iya. 200 programmer ya udah banyak lah zaman sekarang. Lumayan, betul. Di tengah tech winter kayak gini. Betul. Terus Teh, emang lu backgroundnya anak IT? Sebenarnya enggak. Apaan? Jadi ceritanya 2000, gue kan kelahiran 2000, jadi 18 itu lulus SMA. 2000 tahun 26 aja nih orang. Coba terus. Lulus SMA itu 18. Nah itu gue sempet mau masuknya sebenarnya pertanian. Di Nggak lulus ke IPB tadinya, gitu, nggak tembus. Jadi akhirnya gue mencoba cari yang di bawahnya lagi pertanian, lebih basicnya lagi, which is kimia. Yang pada saat itu gue tuh lumayan oke di situ. kimia interest. pendidikan apa teknik kimia? Teknik kimia jadinya. Di IPB. Akhirnya ngambil swasta. Oh swasta di mana? Di IULI. Dulu itu ada di GOP itu di The Breeze. IULI. Oh. IULI. Sini-sini aja lu berarti ya? Bener, seputaran sini doang. Terus. Kayak gitu. Nah abis itu pas gue masuk tapi teknik kimianya itu bukan under fakultas teknik. Jadi life science. Oke, gitu. terus? Jadi dia penjurusannya itu lebih bukan ke industri tapi lebih ke farmasi. Di farmasi otomatis kan mainnya di lab segala macam kan. Nah itu kita banyak harus misalkan operate mesin, pengolahan data kayak gitu-gitu. Nah itu banyak ngodingnya. Masa sih? Seriusan, gue juga kaget. Nah dari situ gue mulai interest sebenarnya, Bang. Jadi ada mata kuliah pemrograman, algoritma lah ya hitungannya. Itu kita pakai C++ gitu-gitu. Iya. Untuk operate machine. Terus gue selama 1 semester tuh baru 1 semester. Kok lebih asik ngodingnya ya daripada actual teknik kimianya gitu. Tahun berapa tuh?
2018. Iya, itu coding lagi hype-hype-nya juga. Betul. 18. Nah, sebenarnya sebelum kuliah itu gue udah dihasut-hasut gitu sama beberapa teman-teman juga. Udah nggak usah kuliah, lu join bootcamp aja. Habis itu lulus langsung dapat kerja di programmer, gajinya lagi tinggi nih Iya, gitu iya, kan. tahun segitu iya. Iya kan. Cuma gue sempat keras kepala, idealis, gue jalanin dulu 1 semester. Ternyata benar gue lebih sukanya ngoding. Terus? Gitu. Akhirnya 1 semester itu setelah semester 1 itu gue drop out. Lu DO. Terus lu kemana abis DO? Masuk bootcamp. Gak gitu. Lu di sekolah teknik kimia nih, terus banyak coding di sana. Nah, Betul. gue tahu tuh 2018 lagi hype tuh startup coding. Bener. Anak tech tuh digadang-gadang kayak anjay ini the next Mark Zuckerberg nih, gajinya gede banget gini. Betul. Nah, lu drop out terus Gua drop join out. bootcamp. Nah, lu berapa lama bootcamp itu? Bootcampnya total ya sampai bener-bener ujung itu harusnya 4,5 bulan lah, kayak gitu. 4,5 bulan. 4,5 bulan. Lu Itu tuker 4 tahun dengan 4,5 bulan. tapi to be fair bang, Terus. waktu bootcamp itu emang gue kan bikin deal, orang tua gue nggak setuju dong. Oh pengennya anak S1 gitu. Ya iyalah, gitu kocak. kan. Tapi gue bikin deal gitu. Akhirnya ya udah gini deh, mah nyokap gue kenapa lagi. Aku janji kalau misalkan ikut bootcamp, ini bayarinnya setengah aja dulu deh gitu. Nanti kalau dapat kerja, ya udah sisanya gue yang bayar gitu. Terus udah mulai bisa provide juga kan. Jadi lebih independen. ROI-nya lumayan gitu kan. Iya juga ya. Jadi kehasut lah kan. Nah puji Tuhan sebenarnya masih di tengah-tengah bootcamp itu, karena emang lagi gencar-gencarnya kan. Iya, tahun segitu gila banget. Itu udah dapat offer sebenarnya, beberapa offer. Terus? Kayak gitu. Cuma karena gue nggak mau cabut di tengah-tengah lagi, gue tolak dulu. Jadi gue selesain dulu bootcampnya. Gitu. Sampai selesai baru akhirnya kerja. Di mana lo kerja pertama? Waktu itu under sebenarnya bootcampnya juga, tapi ke divisi software house-nya. Jadi di situ waktu itu karena lagi banyak banget startup, kita tuh tugasnya yang ngebangun MVP biasanya. Iya. Kayak gitu. Di situ dulu. Jadi lu kerja di suatu software house. Betul. Akhirnya. Betul. Oke. Lu ngerasain enggak sih hype-nya startup itu dulu? Oh, ngerasain. Gua kan jujur ya, gua di 2018 2019 gua CTO bahkan. Startup gua diakuisisi gitu. Hype-nya lu ngerasain? Itu sempat ngerasain. Sampai bahkan gue bisa bilang sampai Tahun berapa? 2021 itu masih ngerasain sebenarnya. Di hijack lo akhirnya. Akhirnya enggak. Jadi gue tetap stay. Jadi soalnya abis job software house itu bang, itu gue ngajar di bootcampnya. Oh, berarti lu kerja di software house itu software house-nya masih relate sama bootcampnya? Masih. Oh, abis terus itu lu ngajar. Abis itu gue dipanggil ngajar. Tapi kan gue nggak mau hilang skill dong di industri. Sambil ngajar gue buka software house sendiri. Oh, lu buka software house sendiri. Tapi rame itu berarti. Apa software house-nya? Iya. Hitung 10 orang lah, lumayan lah ya. Waduh, gokil Gitu. zaman dulu. Tarik-tarikin orang, iya. Kayak gitu. Dan itu kan waktu itu nyari project tuh orang tuh berani bayar mahal. Wah, kan, gila dulu mah. buat software. Gak mikir. Bener. Itu umur berapa lu buat software house sendiri? 19. Anjir. Tapi itu jujur modal nekat. Looking back bang, kayaknya gue gak akan lakukan lagi. Karena terlalu nekat. Tapi nggak apa-apa kan, itu kan lu nggak ada beban apa-apa. Benar. Lu kalau gagal siapa yang? Maksudnya kalau gagal ya udah, orang masih umur segitu kan. Tapi emang gue privilege, jadi gue punya safety netnya yang lumayan gitu kan. Ya, jadi gue mikir kalau gagal ya udah. Ya set orang tua lu kan atau Betul. apa. Tapi kan lu kalau umur segitu gagal ya udah gitu loh. Betul. Kalau kayak umur segua gagal jangan lah. Jangan ya. Kalau umur Amit. selu sekarang deh udah mulai ada 1-2 hal kan. Bener. Jadi kan, nah lu emang ngajar apa sih di bootcamp lu? Software engineering. Laravel lu ngajar nggak? Enggak dong, nanti jadi. Oh. Apa enggak? Kayak PHP My Admin itu Enggak ada. Oh enggak. Karena kita ngikutin hype-nya banget kan. Apa Waktu tuh? Jadi kalau di bootcamp kan kita juga ada R&D-nya Pasti dan modern JavaScript, bener, Vue, React gitu. Iya. Oke. Udah ada Next.js belum ada ya dulu ya? Udah, tapi belum se-hype sekarang. Oke. React-nya dulu pakai apa sih? React tuh masih CRA, masih Create React App. Belum fit. Oke, berarti masih dari React-nya ya, belum Bener. ada kayak yang nge-repackage lagi kayak NPM, Belum. kayak Next.js. Belum. Belum ada. Belum.
mending lu belajar Laravel. Iya makanya sebenarnya pikir-pikir Laravel ekosistemnya tuh kuat juga ya. Sampai sekarang masih hidup. Iya makanya PHP is dead 20 tahun 30 tahun gak mati-mati tuh. Iya, gua liat. gue dulu pakai Angular 2017. Sekarang Angular apaan? Nggak ada yang make juga kan? Iya, jarang. Ya ada sih community-nya, ada converse-nya yang pakai Angular ya, jangan marah ya. Bukan berarti semua bahasa pemrograman tuh ada yang lebih bagus atau enggak kan, semuanya sama. Betul. Cuman kayaknya masih kuatan Laravel sih di Indo ya. Betul, tapi setuju. Komunitinya pasti lebih kuat Laravel. Di Facebook apalagi gede banget Laravel Indonesia di Facebook, coy. Oke, terus apa yang membuat lu tuh ngonten ketika lu jadi ngajar, terus lu kan buat sabar sendiri, terus kenapa lu ngonten? Live YouTube tuh terus dan Instagram Reels itu dimulai sejak kapan itu? Itu dimulai dari pertama gabut, gue nyoba-nyoba kan. 2020 kan pas pandemi, semua orang itu langsung konten tiba-tiba. Ya kan live stream gitu segala macam kan. Gue gabut dan gue sering nontonin apa namanya kreator-kreator. Gue belum ada tuh 2020. Kayaknya belum konten tuh Bang. Iya kan? Terus. Habis itu gue mikir kayaknya seru juga, tapi live stream game kan. Gue coba live stream gaming gitu. Anjir seret juga. Terus ternyata gue baru di situ menyadari ternyata gue nggak demen main game gitu. Terus. Jadi nggak enjoy, nggak bisa dijadiin kerjaan. Nah tapi long story short itu sekitaran 2022 lah ya, setelah 3,5 tahun itu gue di bootcamp ngajar, itu gue memutuskan untuk cabut gitu. Dan gue join remote lah, gue kerja remote di ke perusahaan Australia. Perusahaan Australia. Oh, iya. Jadi lu pernah kerja di perusahaan Australia. Betul. Jadi di sana apa? Agency di Australianya atau software house atau emang company? Memang company, enterprise. Ngerjain apa? Itu buat construction. Lu produknya banyak banget. Lu apa di sana maksudnya front end engineer lah atau jabatan lu apa? Technically speaking front end engineer. Tapi abis itu yang ngerangkap juga. Iya. Banyak. Ya nggak banyak banget karena masih baru kan. Oke, umur berapa lu kerja di remote ke Australia? 22. Itu 2022. Umur 22 tahunnya? 2022. Oh 2022. Udah kerja di Australia, hebat juga ya. Ya puji Tuhan. Tapi gue dulu juga remote di US tahun-tahun segituan, emang kayaknya banyak remote masih kuat ya. Masih kuat itu, masih kuat. Sekarang mah coba. Gak bisa. Ya, gimana lu kerja di Australia tuh, lu ngerasain culture mereka yang jam 5 balik gak? Wah, jujur gue kaget Bang. Biasanya kan kita hustle banget ya kan. Wah, orang Australia sih gila sih. Gila, mereka apa ya? Gue kira bule nih kerjanya jauh lebih gila. Mana kan. ada? Santai banget. Maksudnya bukan santai kayak apa ya? Kayak slow gitu ya, tapi strict dengan waktu lah istilahnya gitu. Startnya jam segini start, tapi endnya juga strict. Gitu. Di luar itu gue nggak pernah dikontak. Dan gue kan di jam Sydney kan. Jadi gue start kerja itu jam 5 pagi. Itu udah stand up tuh. Selesainya jam 12. Kayak gitu. Udah setelah itu udah gak ada yang kontak lagi. Setelah makan siang gue gak ada yang kontak lagi. Pas kerja di US kan ada cabang Australia. Gue lagi ada project di sana bareng-bareng mereka. Ada deployment lewat dari jam 5. Itu deployment mereka gak ada yang balas. Ini sih orang bego banget nih, orang gimana sih nih. Kalau orang US kan kayak kita kan. Gila tuh kalau kerja kan. Wah orang Australia sih. Tapi menurut lu mereka kerja efektif gak? Efektif. Gak kayak orang Indo kan? Gue gak mau bilang. Nanti gue dibilang jelek-jelekin bangsa sendiri Bang. Enggak lah, maksudnya gak kayak sebagian orang Indo kan. Betul. Maksudnya kalau lu jam 5 lu ngelis semua yang lu kerjain hari itu. Lu gak mainan YouTube di luar. Lu gak jajan cireng ke bawah kan. Enggak kan? Enggak. Jam 12 udah pulang tapi pulang gitu kan. Pulang. Selesai. Iya. Itu tuh yang gue pelajarin dari mereka semua. Dan mungkin gue sharing ke lu ya Teh. Honestly speaking, mereka itu kayak gitu karena negaranya kaya banget. Sumpah itu negara punya semua. Ada batu bara, ada tambang, ada semuanya, ada semua. Jadi GDP-nya tuh udah gede. Mereka gak harus kerja sekeras itu. Ya kerjanya efektif. Dan seniat itu buat dapat penghasilan yang gede banget. Betul. Asli gue ngerasain. Agak jomplang nih. Wah jomplang sih. Kalau kita kan harus kerja keras nih buat dapat uang banyak nih. Kalau mereka sih kayaknya nggak harus sekeras itu sih. Nah, makanya ya lu lihat jam 5 udah pada pulang. Efektif. Terus orang-orang berlomba-lomba kerja di Australia. Betul. Nah terus lu resign dari Australia abis itu? Setelah itu gue resign karena gue di hijack sama satu fintech company. Fintech. Jadi sebenarnya pas di kerja Australia itu
Itu gue udah mulai konten tipis-tipis sambil kerja part time di company fintech tersebut. Oke, jadi lu udah karena lu jam 12 udah gabut, lu part time sorenya. Gue part time. Pinter kali nih anak cari duit ya. Cari duit Pak. Ya Gitu loh programmer itu loh. Nih biar inspire. Terus Itu tapi memang banyak kan opportunity-nya ya. tapi zaman dulu emang masih banyak tuh. Tapi long story short, setelah ngelewatin itu kalau nggak salah Desember 2022 itu ditawarin gitu, mau nggak full time gitu di fintech company tersebut. Yeah. Indo ya by the way. Yeah. Gitu. Oh apa gitu, lead software engineer. Wah gue mikir sebenarnya Umur 23 tuh. itu umur masih 22, udah mau 23 lah. Anjir masih muda banget, gila. Orang masih baru lulus kuliah tuh kalau telat-telat. Dia udah jadi lead software engineer, Cok. Aduh, tapi gak boleh gue ngomongin ngapain kuliah. Gak boleh. Terus. Tapi dari situ apa namanya, gue sebenarnya ya income wise agak ini kan ya Australia gitu kan, agak beda sama ini. Pasti gede. Tapi gue mikirnya responsibility-nya itu lebih besar. Terus karena startup jadi hustle itu lebih banyak, jadi lebih banyak experience gitu. Ketimbang kalau gue di enterprise rada jujur semi gabut. Iya. Gitu kan. Jadi gue mikir masih muda anyway, ya udah gue hustle aja. Akhirnya gue resign. 3 bulan doang Bang. Lu di Australia itu resign, terus lu di fintech itu 3 bulan doang juga? Oh enggak, di Australia 3 bulan. 3 bulan doang. Oh, terus lu Habis pindah itu, ke pindah ke fintech. Lu mau tahu my honest opinion? Kenapa? Harusnya lu di Australia aja anjir. Setelah dipikir-pikir, Ngapain? karena lucunya di akhir tahun gue kena layoff. Lu udah kerja nih di Australia nih 3 bulan, udah gajinya enak, udah kerjaan semi gabut, pulangnya tenggo. Lu pindah ke startup alasannya asal di akhir tahun di layoff anjing. Lu kalau kerja di Australia masih kerja lu sampai sekarang teh. Itu yang gak kepikiran sebenarnya. Tapi gak bisa masuk lagi ya? Enggak bisa. Tapi gue gak nyesel. Jujur gue gak nyesel. Ya ada nyesel lah dikit. Cuman kan hidup harus tetap berjalan ya. Tapi somehow kalau gimana? Lu gak nyeselnya gimana? Nggak Secara nyesel. manusia loh. karena yang gue pelajari selama 1 tahun itu, walaupun 1 tahun doang ya itu, as a lead software engineer itu banyak banget. Oke, Itu gue ngerti. bener-bener banyak banget Bang. Ketimbang kalau misalnya mungkin gue stay statis ya. Dan itu waktu jadi lead itu kerjaannya kan nggak cuma ngoding kan, nggak cuma infra gitu, cutting cost apa segala macam, tapi kan lebih banyak managerial juga. Terus karena fintech jadi urusannya sama OJK kah kayak gitu, sama sertifikasi ISO kayak gitu-gitu. Iya. Nah, ketemu sama orang-orang kayak gitu tuh yang ngebuka menurut gue banyak opportunity, sama ya gue nggak stay-nya di engineering doang kayak gitu. Dan sekarang pun jadinya gue discover bahwa emang gue nggak mau ngoding seumur hidup. Ya, Kayak betul. gitu. Jadi ya gue bersyukur atas opportunity tersebut. Ya. Sampai pada usia lu sekarang 25. Nah, lu kan habis itu di layoff ya usia 23 berarti ya. Tahun berapa tuh? 2023 akhir. 2023. Terus lu kerja di mana habis itu? Nah, 2023 akhir itu karena udah lumayan itu 2023 juga udah mulai konten Bang. Gitu. Jadi sambil kerja itu udah mulai sambil ngonten. Terus Kayak gitu. Jadi 2024 karena itu udah ada gua tuh 2023. Iya, udah mulai ada, bener-bener Bang. Gue suka lewat explore tapi belum follow waktu itu. Ya, aman aja. Terus. Tapi 2024 itu karena gue ngerasa oke, tabungan cukup nih runway waktu itu untuk 1 tahun sebenarnya gitu. Dan kebetulan abis dapat project lagi. Akhirnya gue memutuskan masuk Apple Developer Academy. Oh, lu akhirnya join ke Apple Developer Academy usia 23. 24 waktu itu. 24. Jadi gue udah dari tahun lalunya coba daftar iseng. Binus tuh. Keterima betul yang di BSD. Lu tau nggak itu yang initiate tim gua dulu pas gua kerja di Binus. Oh iya? Awal-awal. Itu project yang paling keren sih menurut gua. Iya. Dari Binus, dan heran ya kayak gitu bisa dipegang sama universitas swasta. Ya. Bang, tolong gue gak mau kena goreng. Tapi Binus bagus ya. Tapi bagus. Binus emang bagus. Iya. Ya makanya pertanyaan gue itu pas gue jadi tim sana. Gue sudah bener emang dipegang swasta aja.
Terus lu ngapain aja di sana? Nah, di 2024 itu yang gue belajar banyak juga. Itu gue mencoba keluar dari comfort zone. Dari yang tadinya engineering, ngoding, itu lebih ke product. Lu nggak belajar Swift gitu? Oh, belajar. iOS? Belajar juga? Tetap belajar. Pasti semuanya belajar. Desain, desain, engineering, sama produk itu pasti belajar semua. Tapi kita disuruh ambil satu role kan. Lu mau fokusnya di mana? Terus? Nah, di situ gue ambil role-nya itu produk. Produk. Gitu. Lu ambilnya produk. Bukan Terus engineeringnya. lu lulus kapan tuh? 2024 akhir. Apa yang lu buat ketika lulus gitu kan, ada projectnya biasanya? Nah, di 2024 itu kan kita develop banyak apps gitu. Dan di situ itu gue baru mulai belajar kayak kenapa sih orang bikin aplikasi gitu. Soalnya kan kalau mentalitas engineer biasanya ya gue yang penting ngoding aja itu jadi yang gua nih. bahas sama Adit. Nah, iya itu. Mentalitasnya dari awal engineer. Betul. Padahal lu pernah software house ya, tapi kan itu ngerjain punya orang juga ya? Iya, itu ngerjain orang. Itu mentalitas engineer tuh. Betul. Terus. Nah, di 2024 itu yang gue belajar, oh ternyata kalau lo mau bikin software itu jangan cuma app, tapi harus jadi solusi. Iya. Kayak gitu. Nah, di pertengahan 2024 itu gue punya inisiatif untuk ngebangun Create. Oh, ini Gitu. Create.gg. Betul. Oh, itu awalnya dari lu berarti belajar di Apple Academy itu. Betul. Terus lu ngasilin Create ini. Nah, apa Iya. sih Create ini? Nah, ini berawalnya OnlyFans ya? enggak dong, Bukan. enggak dong. Oke, enggak dong. terus. Nah, awalnya tuh cuma mulai dari nge-solve problem gue pribadi pada saat itu. Which is Waktu lagi live stream, pertanyaan itu nggak kepegang, Q&A itu nggak kepegang. Oke. Kayak gitu. Jadi gue code sendiri Q&A platform. Udah gitu doang. Kayak Sendiri lu. Terus lu tapping di YouTube ya? Iya. Ya, lu tempel. Jadi overlay gitu. Iya, terus Awalnya gitu doang. Terus gue mikir kayaknya bisa lebih banyak lagi nih problem yang gue bisa solve gitu. Gue mikir-mikir lagi selama live stream tuh apa ya gitu problem yang gue hadapi. Cuma itu sempat stagnan bentar bang karena gue fokus di akademi kan. Gitu. Karena ini proyeknya di luar akademi. Gue inisiatif sendiri. Nah, di 2024 akhir itu lagi marak-maraknya judi online. Oke, Kayak sampai gitu. sekarang kali anjir. Sampai sekarang sih. Terus Tapi pada saat itu banyak banget konten kreator yang ditangkap-tangkepin kan. Oh, kena apa namanya? Iya. Iya, dituduhan oh ini ikut Promosiin. Bener, Iya. promosiin. Dan yang gue ambil angle-nya itu kebanyakan yang live streamer. Karena kan mereka lagi live stream disawer, set, di-donate, muncul nih nama judulnya. Nama judulnya. Ya gitu. Nah, gue ngambil angle itu dulu akhirnya. Gitu. Jadi gue mikir ini kenapa sampai sekarang tuh nggak ada yang nge-solve ya, kayak gitu, nggak ada moderasi yang ketat gitu. Jadi akhirnya gue pelajari gitu. Ini step by stepnya tuh sebenarnya kayak gimana sih kalau lu nemu judi online, lu mau laporin itu step by stepnya seperti apa. Jadi gue mulai dari birokrasinya dulu, kayak gitu. Setelah tahu ternyata lumayan kompleks dan susah ngejangkaunya, akhirnya gue hit langsung ke tipping platformnya aja langsung. Daripada gue harus laporin, mendingan gue stopin aja promosinya dulu, at least di levelnya live streamernya. Jadi ketika ada agen judi online yang mau tipping di platformnya suatu live streamer, si Create.gg ini bisa ngeblok otomatis, nggak boleh masuk. Betul. Oke. Jadi gue deteksinya lewat apa? AI based doang. AI based. NLP doang. Apa model yang lu pakai? Gak apa-apa jelasin secara teknis aja. Nah, ini yang serunya. Ini kenapa gue sangat relate dengan podcast lu sama Bang Fuadit. Kenapa tuh? AI rapper, GPT rapper. Nah ya itu nggak apa-apa, yang penting solving problem. Ya apa dari rapping itu apa yang lu pakai, terus apa yang lu olah gitu. Pada dasarnya karena di awal itu kita nggak ada data sama sekali, gitu. Jadi kita murni prompt doang. Prompt. Jadi gue kasih sender name-nya ini, message-nya ini. Tolong deteksi terus nanti outputnya JSON gitu. Alasannya kenapa kalau terdeteksi, kalau ia terdeteksi severity levelnya tuh berapa. Jadi bisa diperketat, bisa di loose juga. Iya. Jadi nama-nama yang mencurigakan kayak Hotel 888. Terus kayak kata-kata komen yang aneh ketika dia habis nyawer itu bakal di-filter ya. Itu ke filter. Tapi kondisinya dia belum transfer ya. Itu Udah tapi nggak bakal muncul. Nggak akan Berarti muncul. Duit lu masuk tapi lu nggak gua tunjukin gitu. Iya, betul. Menarik. Nah ini adalah mental seorang builder teman-teman. Duit masuk, kalau duit lu nggak benar, nah ya masuk aja tapi nggak gua tunjukin ke lu. Iya. Tapi itu gue belajar juga bang.
bahwa kalau mau jadi builder, idenya nggak harus original. Enggak harus. Nggak harus. Nggak harus. Yang penting lu misalkan ada existing produk, lu lihat pain pointnya apa. Nah di situ gue masuk. Itu bisa manage chat juga. Chat belum. Kita belum. Oh jadinya payment gateway aja. Sekarang masih Jadi lu buka payment gateway. Dan lu nanti nampung dana terus nanti mereka bisa withdraw. Betul. Oke, license-nya lu tahu, lu pernah di fintech tahu ya harusnya ya. Betul. Oke. Iya. Oke. Jadi lu punya PT sendiri buat payment gateway-nya. Punya PT sendiri. Oke. Enggak transfer manual kan terus nanti di withdraw manual dong. Enggak dong. Ada Makanya yang gue begitu. bilang 2023 itu gue belajar banyak Bang. Dan gue gak nyesel. Iya, benar Itu ya. experience. Mental builder itu memang nggak semua orang bisa dapat experience-nya sih. Itu yang mahal sih. Kadang kita berpikir ya kalau kita kerja terus, belum tentu orang yang kerja juga nggak punya mental builder kan. Iya betul. Kalau dia sering ngulik ya, gue juga sebelum ini juga rilis banyak aplikasi pak. Iya. Yang gagal banyak banget. Gue sempat stalking juga. Banyak cerita. banget aplikasi gue. Cuman ya, yang gagal juga banyak. Iya. Nah, gue penasaran lu bisa tunjukin dong kemampuan platform Create Gigi lu nih. Jadi kalau programmer asli kan teman-teman bisa langsung tunjukin. Nah kalau sales kan dia kan ngebullshit tuh di PPT kan. Nah kalau ini kan enggak kan, langsung dong. Nanti gue tanyain teknisnya gimana. Oke. Coba. Theo bakal pitching ke gue gimana startupnya. Gue udah Ya. pitching ke klien, ke investor. Gimana? Oke, jadi basically masuk profile tuh kan kayak gini ya. Iya. Standar tipping platform. Misalkan lu mau kasih 10.000 gitu misalnya. Kalau lu kasih nama biasa gitu, misalkan David gitu kan. Ya. David @tes.com. Ya. Munculnya kurang lebih seperti ini. Harusnya Oke, setelah bayar nih harusnya di overlay kanannya nih muncul nih. Ya kan. Oke, Cuma ini kan tuh. kalau aman. Ya. Ya kan ada nama sama ada message-nya gitu. Oke. Tapi kalau misalkan case-nya kita ada yang ngasih nama aneh-aneh nih misalkan Theo 777 gitu. Ya. Ya kan emailnya apalah beda apa terserah apapun itu. Pesannya misalkan main di sini aja. Kalau dijamin gacor menang terus gitu kan. Anjay. Ya kan? Terus? Ini klasik banget nih. Terus. Terus kalau kita coba tip, Dia bisa bayar. Dia bisa bayar. Nih, kita simulate payment-nya. Di sini dia keblok. Oh, oke. Keren. Kita cuma nambahin satu layer moderation itu doang sebenarnya, Bang. Bisnis modelnya gimana teh? Lu potong berapa persen dari setiap kreator yang masuk? Di saat ini itu karena tipping gue tahu itu lumayan esensial ya gitu buat kreator khususnya live streamer, itu juga cuma ngambil 2%. 2% dari setiap 2% transaksi. dari setiap transaksi. Oke. Berarti kalau 1 miliar ya berapa? 20 juta ya? 1 miliar 200 juta. 200 enggak dong, 20 juta lo, gila lu. 20 juta, iya 20 juta. Ya 20 juta ya. Oke. Oke, itu lu kasih constraint ke rapper AI-nya kalau ada, dan lu punya database yang aneh-anehnya itu. Database Lu train dia nggak? Nah, sadly kita nggak dapat datanya gitu. Jadi waktu ini rilis, baru gue nemu waktu itu ada yang open source nge-open datanya. Cuma udah nggak sempet kan. Kita harus tetap lanjutin development. Yang fase sekarang pun ini MVP versionnya udah working juga. Jadi gue mikir ya udah oke, nggak butuh dulu. Tapi tetap gue flag di belakang gitu. Secara berkala itu tetap gue akan cek yang mana aja yang udah Ini ternyata lolos nih, lu flag ternyata. Betul, yang mana yang false positif, yang mana yang nggak kedeteksi lolos kayak gitu-gitu. Iya. Itu nanti bahan untuk trainingnya. Oke. Dan lu ngerjain ini sama berapa orang? Gua sama teman-teman dari Apple Academy gitu. Kita total berenam. Total berenam. Banyak banget PT lu isinya nanti. Lumayan. Betul. Oke, dan ini udah ada yang pakai? Udah rame. Udah rame? Oh gila. Udah lumayan. Banget nih teman. Puji Tuhan lumayan gitu rame. Gokil emang. Ini kayaknya mirip sama Yep-nya si Teresa ya? Nah, betul. Jadi itu waktu itu tuh lucu aja, kita baru rilis. Seminggu atau 2 minggu kemudian Yap itu muncul rilis juga gitu. Dan warnanya sama lagi, ungu. Warnanya sama. Nah, makanya itu Teresa sendiri gue sebenarnya udah sering nonton juga kan. Lewat lah kontennya karena sama-sama tag. Pas dia rilis, gue langsung deg-degan kan. Anjir, nih influencer lebih gede ya kan. Apa sih lu deg-degan mulu? Iya makanya diundang Bang David duluan. Anjing, enggak lah. Lalu gue undang sekarang. Nah, gitu.
Terus gini. Ini cuman pure tipping doang, lu nggak bisa unlock premium konten, lu nggak bisa taruh link. akan expansion. Akan. Sekarang ini bahkan gue lagi siapin expansionnya gitu. Ya harus di expansion sih. Iya. Karena ya ada pemain gede lah ya di Betul, tipping kan. Ada Saweria, mungkin dia juga punya. Enggak tahu Saweria punya mekanisme yang serupa atau enggak, gue juga nggak ngerti. Terus ada lagi banyak lah ya tipping sekarang. Typing banyak. Ada yang rela keluar duit juga buat bayar si influencernya buat pakai. Betul. Macem-macem. Cuma sekarang ini jadi karena ini kan gue kan first time founder juga kan bang. Iya. Ini step gue untuk beraniin diri gitu loh. Gue ngerilis sesuatu nih to the public gitu. Oke. Startnya dari ini walaupun kayak rada niru-niru Iya. gitu produknya. Tapi ngomongin tadi bang apa namanya pemain-pemain gede mekanisme yang sama, gue confident satu-satunya di Indonesia belum ada yang coba bikin mekanisme kayak gini. Wes, oke, applause dulu. Oh ya. Teo nih. Makanya gue pakai ini juga. Siap yang kerja di Australia resign. Oke. Hebat juga nih orang ini. Hebat. Agak congkak dikit. Oke. Nah, Teh. Heeh. Lu ngelihat kan banyak teman-teman kita yang mungkin ngeliatin konten kita nih yang nggak tahu kadang mau kemana, yang mungkin pengalamannya nggak sebanyak lu dan gua lah. Dia lagi kerja atau mungkin sedang di layoff gitu. Nah, apa sih saran buat lu? Maksudnya gini loh, gua dengerin omongan lu tadi, lu punya kayak saving setahun gitu. Jadi gua ngeliat lu tuh kayaknya melek nih anak finansial gitu loh. Jadi lu join Apple Developer Academy itu juga kayaknya masih banyak pelurunya gitu loh. Iya, Nah, betul. itu ada nggak sih lu pesan buat teman-teman yang dengerin kita nih? Dan ini obrolan penting nih karena yang dengerin kita rata-rata pasti junior programmer gitu, dan kita ngerti kondisi tech sekarang ya lagi tech winter lah ya. Betul. Lagi tech winter kan, nggak semua orang seberuntung kita juga. Nah, apa sih yang lu mau sharing ke mereka nih? Dengan lu punya produk gini dan jadi lu yang sekarang tuh gimana sih? Jangan masuk IT deh. Gak ada bercanda. Gue udah serius tuh Teh, intronya Teh. Gue selalu kalau tiap kali ditanyain Iya saran juga tuh sih. selalu gugup karena gue takutnya kalau gue nggak mau mentality developer yang sekarang itu sama kayak developer zaman golden era startup. Karena udah beda banget kan. Kalau dulu gue rasa kita itu jadi engineer gitu. Kalau di golden era pada saat itu ya, mau cuan gede tuh gampang gitu. Junior aja bisa di hire 10 juta ya kan. Lebih ya, minimal tuh bisa 10 juta gitu. Iya. Di software house sekarang gue nggak tahu deh, udah mungkin setengahnya banyak. UMR lah ya. UMR. Kayak gitu. Dulu kan kalau ada bercandaan kan, berapa gaji? 20 juta. Kerja dari rumah. Kamu meledek saya ya. Kalau sekarang berapa gajinya, Bu? UMR, kerja dari kantor. Siap, Bu, besok saya berangkat. Tapi memang itu menggambarkan sekurang itu sekarang itu. Iya, tapi itu real. Real kan? Itu real banget. Makanya supply-nya juga membengkak sekarang kan. Gara-gara kan pas era itu kan belajar semua kan. Orang pengen ngoding juga kan. Termasuk lu kan? Termasuk gue juga bang. Iya. Kayak gitu. Jadi supply-nya membengkak banget, sedangkan sekarang demand-nya tuh udah turun drastis gitu. Iya. Dan menurut lu gini Teh, gue mau tanya nih, kayak kerja di Australia gitu yang lu dulu itu sekarang masih possible nggak, dan jalurnya gimana sih kalau memang ada yang mau gitu? Oke. Kalau ngomongin possible atau nggak, sebenarnya possible. Karena teman-teman gue pun juga masih banyak banget yang dapat kerjaan tuh di luar negeri kayak gitu. Walaupun I have to say sangat kompetitif. Sangat kompetitif Sangat sekarang. kompetitif, pasti sangat kompetitif gitu. Oke. Pun jangan berharap, ini juga nih bang, jebakan gitu kan. Kerja di Australia gajinya dolar nih. Enggak juga gitu. Ada alasan kenapa mereka ngeliriknya tuh ke pasar kita. Karena murah labor. Karena kita lebih murah gitu. I understand. Gitu. Jadi jangan, orang tuh suka kegocek itu kan, ada yang pernah kan? Ada lah. Iya. Sampai jualan itu kerja di New York, hidup di Jogja gaji di New York. Itu. Enggak semuanya Nggak gitu. semuanya kayak gitu. Iya. Terus sekarang, lu kan sekarang startup founder nih. Apakah sumber of income lu tuh cuma dari ini, atau lu ada software house sendiri, atau sekarang gue lihat lu banyak endorse ya sekarang. Puji Tuhan. Iya. Lumayan. Hebat nih teman gue sekarang, mantap. Jadi dari apa aja sekarang Teh? Gak usah sebutin numbernya. Endorse oke, lumayan gitu. Lumayan. Tapi tetap gue ada side job as a consultant. Business consultant di
Apa industri apa rata-rata? Saat ini gue di research company untuk keuangan kayak gitu, dan ada beberapa project involving software kayak gitu. Nanti gue di situ masuk sebagai konsultannya. Wih, keren banget ya Kayak teman-teman kita ini. Gokil. Pada bisa cari duit sendiri nih. Iya. Enak kan Bang kalau jadi konsultan ngomong-ngomong doang. Wih, ada klien lu nanti. Gak apa, klien gue sering nonton soalnya ternyata kenal tuh. Sering nonton dia. Nah terus lu masih ngerasa lu ini seorang kreator juga nggak? Apa lu harus terpaksa ngupload sehari sekali konten, atau kalau lu lagi mood aja, atau kalau lagi endorse aja? Saat ini konten itu gue lihat sebagai salah satu cara gue untuk membrandingkan diri dan produk. Kayak gitu. Jadi makanya gue sebenarnya agak shifting juga gitu, dari yang tadinya teknis gitu kan. Ini ngoding apa segala macam. Sekarang lebih kayak generalnya. Sekarang lebih general, lebih kayak gue berarti. Iya, betul. Shiftingnya gue juga ngerasain. Patokan gue sebenarnya lu sama Jerome Pauline, Bang. Anjay, gue mah gak usah lah jadikan patokan. Tapi bener, konten karena gue bercanda doang anjir. Nah, tapi kan berhasil nge-shift yang tadinya Jerome misalkan tuh. Iya, yang matematika. Tapi sekarang tentang Jerome Pauline gitu. Bang David yang tadinya teknis ya kan, marah-marahin programmer gitu. Sekarang lebih general gitu. Emang itu harus, marketnya habis soalnya. Betul. Yang teknis itu semakin habis, apalagi gue menyadari ya, kalau gue share ke lo ya, podcast gue ini kalau nggak bahas sesuatu yang kayak pinggir jurang banget atau sesuatu yang lagi in banget, view-nya ini gue nggak tahu ya, semoga ini view-nya gede banget. View-nya ini nggak akan bisa kayak podcast finansial gitu-gitu, karena bukan menyasar masyarakat umum. Betul. Emang ada orang yang ngerti kita ngomongin PHP jelek? Kan nggak ada, dikit banget itu orang yang anak IT itu sebenarnya sedikit juga marketnya di Indonesia. Oke Teh, untuk menutup podcast ini Teh, jadi gue ini sebenarnya bangga sama anak-anak muda kayak kalian nih. Jadi lu tuh pengen gak sih kita sama kreator IT ini punya komunitas atau saling ngumpul gitu? Gue ngerasa kayak kita tuh sendiri-sendiri anjir. Setuju. Gak kayak yang lain tuh kayak ngumpul mulu ya. Iya, setuju. Tapi pengen banget. Tapi di sisi yang lain gue tahu kreator IT biasanya udah ada kerjaan sendiri juga loh yang gitu. Gue ngomongin. Iya, pada sibuk. Si Adi juga lagi ada project gede banget itu. jadi kayak iya kan kita, maaf ya, hidupnya kan bukan jadi endorse juga ya. Iya, betul. Iya. Endorse. Ya, maksudnya dengan misalkan following base yang sama gitu. Endorse yang masuk ke kita kan gak sebesar yang tapi memang karena niche-nya itu kecil. Iya karena audiensnya kecil. Bener. Dan kalau yang lain itu gue ngerasa ya, kita ngomong lah sama kreator, dikit-dikit collab, dikit-dikit ini, gue nggak ngerasa anak IT nih kreatornya nih enggak collab itu kayak, gue malas lah collab lah gini-gini. Jadi kayak ya sebenarnya kita konten kalau lagi mood aja kan. Betul. Sekarang aja nih gue terpaksa harus. Sekarang gue mencoba konsisten nih, kayak podcast gue ngajakin orang, kayak reels gue berusaha setiap hari, karena gue mau berusaha kayak coba sih kalau gue konsisten tuh kayak apa sih. Nah itu gue selalu dirujak juga tuh sama follower, sama viewers gitu. Kenapa tuh? Karena gue dari kemarin itu selalu bilang gue mau coba full time kreator gitu. Ternyata nggak bisa, nggak sustainable. At least untuk skala gue saat ini ya. Ternyata nggak sustainable itu. Lo harus berani ngebuat sesuatu yang beda, yang jeder gitu loh. Dan menurut gue nggak semua orang punya mental itu ya. Kayak misalkan ya Teh, di titik gue ngomongin Cortex aja ya banyak yang nanya, mulai dari government, dari ini, dan menurut gue nggak semua orang ya bisa nahan mental itu ya. Betul. Kayak lu ditanya Teh, gue nggak pernah bikin konten. Ya tapi kan kayak ya gue juga mau merambatkan ke kesalahan gue aja. Cuman untuk membuat konten yang kayak boom, katakanlah temen gue lah Timothy atau Big Mo atau siapa lah, kayak gue nggak berani deh. Itu butuh mental kuat banget. Iya, gue kayak nggak sekuat itu. Bahkan sahabat gue sekarang si Raymond Chin tuh kontennya juga biasa-biasa aja dia. Kayak gak, ya bisnis aja gitu. Dan itulah. Dan lu ngerasain gak sih Teh, kreator IT itu dapat follower susah loh. Benar, susah. Kalau nggak general susah. Iya kan, kalau kita nggak janjiin orang kaya atau mimpi atau apa agak susah kan. Betul. Pure technical itu susah kan. Pure technical susah. Pure education itu susah banget Bang. Udah siapin, terus nanti salah ngomong. Itu lagi. Kan nyiapin materi educational technical kan nggak gampang kan Bang. Iya. Itu yang paling lama. Itu yang paling lama, tapi biasanya returnnya paling dikit. Lagi cuma 1.000. Itu lagi. Kayak gue ngerasa kalau
misalkan gue ngomongin AI ya teh, dan yang apa ya, yang bisa viral itu yang AI yang general aja kayak Iya. gue bisa bangun Spotify dalam 5 menit yang orang awam tuh ngerti gitu. Iya, paham. Coba kalau gue ngomong gue bisa bangun Spotify pakai ini, stack ini, nggak ada yang nonton itu, nggak ngerti. Benar, setuju. Bahkan Open Cloud gue aja nggak viral loh, kan Padahal kalau di luar tuh mungkin karena marketnya lebih gede kan. Iya. Oke deh, kita dari ngomongin kreator, kita pindah lagi ke masalah perusahaan IT nih. Nah, jujur nih, Iya. anggota tim lu di Create GG ini berapa dan programmernya berapa? Kita berenam, Heeh. programmernya including gue ya, Heeh. berdua. Di zaman AI ini udah cukup ya? Cukup banget. Lu vibe coding tiap hari nggak? 2-3 bulan ke belakang itu udah vibe coding. Apa yang lu pakai? Gue pakai kursor. Oh, Gua pakai pakai kursor. tapi gue pakai model lain juga gitu. modelnya? Minimax China. Oh, Minimax tuh bagus ya? Minimax bagus, oke juga. Murah katanya. Cost-nya juga murah. Kayak gitu. Oh, gue coba ya Minimax. Itu agentic gak sih? Maksudnya kayak Sama. Gue multimodal juga nggak bisa si Minimax itu? Maksudnya lu bisa upload gambar, analisa PDF gitu-gitu. tapi terpisah sama coding plan-nya. Oh, Minimax coding plan itu sendiri, Sendiri, model sendiri. model sendiri. Bagusan mana sama Cloud Code? Kalau pakainya di cloud Sonnet maksudnya. Iya. Model-model cloud. Kalau gue tetap harus bilang cloud masih lebih oke. Karena bayar lebih mahal ya. Tapi bayarnya mahal banget. Bayar Gitu. 100 USD jir per bulan. Tapi kalau lo ngerjainnya bukan tipe yang kayak vibe coding ini ya bang, apa namanya? Bikinin fitur ini segala macam gitu. Kalau mainnya incremental gitu kayak Iya. engineer, Heeh. menurut gue udah more than enough gitu. Minimax ya. Minimax. Oh, jadi tergantung lu mau tap in di mana, lu mau buatin dari nol gitu. Ya Betul. kayaknya Minimax agak kurang ya. Nggak kuat. Iya, nggak kuat ya. Jadi kalau lu mau incremental, gua udah buatin function ini, lu improve deh. Iya. Lu tambahin ini deh. Iya. Gua udah buatin structure code-nya. Betul. Oke. Ngerti banget. Betul, Dan betul. kalau misalkan Create GG ini gede, Heeh. apakah lu akan meng-hire orang atau lu membuat pasukan AI aja bodo amat? Nah itu yang gue ini waktu kemarin di Surabaya bang, gue bahas juga sama teman-teman IT lain, kreator IT lain gitu. Jadi waktu itu gue pernah coba eksperimen. Waktu itu kan udah mulai ya kita nggak bisa hindarin lah ngoding pakai AI gitu kan. Jadi daripada gue maksa nih engineer, lu jangan pakai AI di tesnya nih segala macam. Justru gue encourage gitu. Karena kalau so far ya menurut gue, misalkan gue tes gitu. Waktu itu pernah gue sempat kerja juga di software house. Jadi sambil jalanin Create tahun lalu gue dapat project remote Vietnam kan, dan gue harus Lu kerja lagi remote Vietnam. tetap kerja. Bokil. Nyari duit. Itu runway udah mau habis soalnya. Iya, cari duit. Iya, nyari duit. Masih bootstrapping soalnya mas. Terus. Itu beberapa kali gitu kayak nyari developer segala macam dan ngebantuin teman-teman hire juga. Itu justru gue ngambil approach ekstrim dikit. Jadi lo bukan yang nggak boleh interviewnya ngoding nggak boleh pakai AI. Justru lo ngodingnya harus pakai AI gitu. Oke. Jadi lo prompting doang. Tapi dari situ gue bisa menilai dari kualitas lu nge-prompt itu lu pemahamannya sampai mana. Iya. Dan kalau code-nya jadi kan harus di-review kan. Iya. Nah, di situ gue tanyain, coba kira-kira kurangnya di mana. Oke. Gitu. Nah, dari situ tuh baru Kelihatan tuh baru mana kelihatan engineer yang kayak gitu punya loh. quality yang good atau enggak. Iya. Apalagi kalau promptingnya udah bahasa Indonesia tuh. Nah, lu Google Meet-nya lu end tuh langsung. Itu udah Pak, selesai. promptingnya bahasa Indonesia ini gimana nih? Bahasa Indonesia, coding bahasa Indonesia. Bukannya apa, kayaknya emang agak susah terjemahin bahasa Indonesia ke functional coding kan. Iya, Dia harus bahasa sama. Inggris, bro. Makanya kalau interview, kalau pakai AI promptingnya bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris. Kalau udah bahasa Indonesia, buatkan aku fungsi di end itu Google Meet-nya. Jadi lu gini, kesimpulannya lu bakal memilih programmer yang memakai AI. Iya, pasti. Oke, yang nggak ngerti AI sama sekali ya udah nggak bakal dipilih. Kalau terlalu idealis menurut gue nggak bisa sih. Kayak terlalu purist gitu. Purist ya. Iya, itu nggak. Ya udah kalah juga susah. sih Iya. secara workforce dia kalau purist banget. Iya, Justru purist yang mulai belajar AI itu Nah, jago-jago. itu yang ngeri-ngeri. Nah, itu ngeri-ngeri banget Itu tuh. ngeri-ngeri. Mereka terbuka langsung matanya. Iya. Ada, gue punya pasukan gitu. Bener. Dan gue juga mulai vibe coding itu gue awalnya nggak berani gitu karena belum punya infrastruktur code base yang kuat. Bagus. Guidelines-nya belum ada, dokumentasinya belum solid gitu. Iya. Belakangan itu kalau pas udah mulai solid, gue bikinin dong dokumentasi guidelines apa segala macam. Iya. Tinggal go fit aja nih gitu. Iya, lu harus buat rules-nya kan. Iya. Oke. Itu udah makanya gitu.
makanya lebih tetap rapi. Nah, buat pengetahuan nih buat teman-teman junior programmer. Jadi kalau misalkan cloud, kalau lu coding di situ di repository lu tambahin cloud.md. Itu sebagai guidance-nya dia kalau dia ngoding. Nah, nggak tahu kalau di kursus nanti beda lagi ya pasti ya. Beda agak. Mungkin namanya kursor MD kayaknya. Di rules-nya habis itu Ada rules-nya MD kan. apapun Nah, itu semuanya harus ada rules-nya, nggak sembarang lu nanya Prom Bahasa Indonesia buatin fungsi ini nggak bakal Nggak jadi. bisa, nggak bisa. Oke. Berantakan pasti. Oke Theo, thank you so much udah Thank join you. di sini dan gua berterima kasih banyak, semoga sukses terus Amin. kedepannya buat Create Gigi dan apa yang lu lakukan buat kreator-kreator ini biar tipnya tuh nggak ada dari yang aneh-aneh lah. Dan gua doain terus juga apa ya, industri IT ini akan semakin maju dan konten lu bakal semakin keren. Amin. Thank you Bang so much David. Theo, Thank you so much. mantap.